Tuan kebun anggur sangat gigih, ia ingin setiap orang menemukan makna hidupnya. Kata Kese Paus Leo dalam audensi umum, di mana Paus juga kembali menyapa peziarah Indonesia yang turut hadir. Paus Leo menjelaskan para pekerja di kebun anggur yang diberi upah sama dalam Injil Matius. Seringkali kita merasa hidup kita tidak berarti, seolah-olah kita tidak berguna, tidak mampu, seperti para pekerja yang menunggu di pasar, berharap ada yang mempekerjakan mereka. Tapi kadang waktu terus berjalan, hidup berlalu, dan kita merasa tidak diperhatikan atau dihargai. Mungkin kita datang terlambat, ada orang lain yang lebih dahulu, atau masalah membuat kita tertahan di tempat lain. Gambaran pasar ini sangat cocok untuk zaman sekarang. Karena pasar adalah tempat jual beli, bahkan kasih sayang dan martabat manusia pun bisa ikut diperjualbelikan demi mencari keuntungan. Dan ketika kita merasa tidak dihargai, kita bisa saja tergoda untuk menjual diri pada siapa saja yang mau menerima. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita berharga, dan Ia ingin menolong kita untuk menyadarinya. Dalam perumpamaan yang kita renungkan, ada para pekerja yang sedang menunggu seseorang yang akan mempekerjakan mereka untuk hari itu. Kita membaca kisah ini dalam Injil Matius bab 20. Di sini kita melihat seorang tuan kebun anggur yang bertindak tidak biasa, bahkan mengejutkan dan mengajak kita berpikir. Ia sendiri yang keluar mencari para pekerja. Jelas bahwa ia ingin menjalin hubungan pribadi dengan mereka. Perumpamaan ini memberi harapan, karena menunjukkan bahwa sang tuan kebun anggur tidak hanya keluar satu kali, tetapi berkali-kali mencari orang-orang yang sedang menantikan makna hidup. Ia pergi sejak fajar, lalu kembali setiap 3 jam untuk mengajak pekerja masuk ke kebunnya. Setelah pukul 3 sore, secara logika, seharusnya ia tidak perlu kembali lagi, karena jam kerja akan berakhir pukul 6. Namun tuan kebun anggur ini sangat gigih. Ia ingin setiap orang menemukan makna hidupnya. Maka ia keluar lagi pukul 5 sore. Para pekerja yang masih tinggal di pasar mungkin sudah kehilangan harapan. Hari itu seolah-olah sia-sia, tapi ternyata masih ada yang percaya kepada mereka. Apa gunanya mempekerjakan orang hanya untuk 1 jam terakhir? Namun dalam hidup ini, meski kita hanya bisa melakukan sedikit, hal itu tetap berharga. Selalu ada harapan karena Allah mencintai hidup kita. Keistimewaan tuan kebun anggur ini juga terlihat di akhir hari saat ia membayar upah para pekerja. Ia telah menyepakati 1 dinar bagi mereka yang bekerja sejak pagi. Itu adalah upah standar sehari. Kepada yang lain, ia berkata akan memberikan yang pantas. Disinilah perumpamaan ini menantang kita. Apa yang dimaksud dengan adil bagi tuan kebun anggur, yakni Allah sendiri. Yang adil adalah setiap orang menerima apa yang ia butuhkan untuk hidup. Ia memanggil setiap orang secara pribadi. Ia tahu martabat mereka, dan atas dasar itu, ia memberi 1 dinar kepada semuanya. Namun para pekerja yang datang sejak pagi kecewa. Mereka tidak bisa melihat bahwa tindakan tuan kebun itu bukan tidak adil, melainkan murah hati. Ia tidak hanya melihat prestasi, tetapi juga kebutuhan. Allah ingin memberi kerajaannya, yakni hidup yang penuh, kekal, dan bahagia kepada semua orang. Inilah yang dilakukan Yesus kepada kita. Ia tidak membuat peringkat-peringkat. Ia memberikan seluruh dirinya kepada siapapun yang membuka hati kepadanya. Melalui perumpamaan ini, orang Kristen zaman sekarang bisa saja tergoda untuk berpikir, kalau upahnya sama, buat apa kerja dari pagi? Santo Agustinus menjawab pikiran ini. Mengapa engkau menunda-nunda Dia yang memanggilmu, padahal engkau yakin akan upahnya, tapi tidak tahu kapan waktunya? Berhati-hatilah, jangan sampai karena menunda, engkau justru kehilangan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Khususnya kepada kaum muda, saya ingin berkata, jangan menunda. Jawablah panggilan Tuhan dengan semangat, jangan tunda-tunda. Segera bersiap dan mulai bekerja di kebun anggurnya. Tuhan menaruh hati, dan kamu tidak akan kecewa. Di dalam kebun anggurnya, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaan terdalam di hatimu. Apa arti hidupku? Saudara-saudari terkasih, mari kita jangan putus asa, bahkan di masa-masa gelap dalam hidup. Ketika hidup berlalu tanpa jawaban, mari kita tetap berharap pada Tuhan yang akan kembali datang menemui kita dimanapun kita menantikannya. Dia murah hati dan Ia akan datang.